Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Ya, kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan hari ini, tentang bagaimana ada kelompok-kelompok yang mempunyai penyakit hati akut, teman-teman. Yang dimana hati mereka itu sudah benar-benar sudah tertutupi dengan kebencian kepada Pak Jokowi, teman-teman. Ya, dengan mereka kembali lagi menyerang-nyerang untuk membuktikan Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya katanya. Mereka yang menuduh, tapi mereka yang ingin Pak Jokowi yang membuktikan. Itu kentara itu ya. Itu kalau sekolah di SD duduk paling belakang teman-teman. Mana ada saya menuduh orang melakukan pencurian tapi saya minta dia yang buktikan. Mana ada kan teman-teman ya. Oke ya. Jadi mereka kembali lagi meramaikan dan saya melihat banyak sekali komentar-komentar dari masyarakat agar Pak Jokowi lawan ini Pak. Dan kalau perlu jerat mereka dengan hukum karena mereka sudah pencemaran nama baik ya. Saya misalnya teman-teman ya, kalau saya pribadi, saya dituduh oleh orang lain melakukan pencurian. Misalnya teman-teman ya. Dan kemudian saya tanya, kamu menuduh saya mencuri. Mana buktinya? Buktikan kalau saya punya. Apakah kamu punya rekaman CCTV? Nah, kalau dia berkata saya tidak punya bukti apa-apa, saya akan tuntut balik teman-teman. Saya tuntut balik. Serius. Karena dia sudah mencemarkan nama baik saya. Dia menuduh saya pencuri. Saya tuntut ya. Ya, itu seharusnya yang masyarakat inginkan untuk Pak Jokowi lakukan. Ya, karena mereka kalau Pak Jokowi mau, ya para manusia punya penyakit hati ini bisa segera untuk dipenjarakan. Tapi kita tahu lah Pak Jokowi orangnya seperti apa teman-teman ya. Beliau itu luar biasa hatinya. Makanya banyak sekali orang-orang masyarakat Indonesia berkata seperti ini. Pak Jokowi terbuat dari apa hatimu Pak? Ya, hati yang mau mengampuni, hati yang tidak mau menganggap serius orang-orang yang menyerang dia, memfitnah dia ya. Oke teman-teman ya, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, buat kalian semua yang sudah berkontribusi di channel ini dalam perjalanan saya dari Solo, Manado ke Solo teman-teman untuk ketemu dengan Bapak Jokowi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang kalian tabur hari ini kalian akan tuai, yaitu kebaikan-kebaikan teman-teman. Ya, terima kasih banyak, semoga usaha dan kerja kalian dilancarkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan buat teman-teman yang mau juga untuk berpartisipasi, berkontribusi, di sini ada nomor rekening saya, ada nomor WhatsApp teman-teman. Masih ada 2 minggu lagi kami akan berangkat ke Solo. Tanggal 19 kami sudah beli tiketnya teman-teman. Kami dari Manado akan berangkat ke Surabaya, kemudian dari Surabaya kami akan 1 hari di Malang, kemudian kami ke Solo. Habis Solo kami akan ada agenda Yogyakarta dan Jakarta. Ya, buat teman-teman yang ada di daerah yang saya sebutkan, nanti kita bisa berjumpa di sana teman-teman ya. Nanti kan kita akan bahas ini dia ya. Ini temannya Opung Perbelak ini. Oh, sorry, coba just kidding, Pung. Jangan marah, Pung. Oke pemirsa, kita masih membahas ini ya, misteri lembar Sok sekali suaramu Bang. Songong sekali kau ngomong. Oke pemirsa. pengesahan skripsi teman-temannya Joko Widodo ya. Kalau Joko Widodo itu ya kita sudah tahu, sering bahas ya. Sekarang siapakah orang-orang ini ya? Sigit Hardwinarto, Edi Trianto, Lembah Edianto ya. Nah sekarang kita dapat ternyata ini Sigit Hardwinarto ini lulus kehutanan 1985 ya, bersama dengan Sri Duminingsi, Edi Trianto, Lembah Edianto. Ini kosong semua, lembar pengesahan diketik modern, Microsoft Word. Kertasnya sangat baru ya, terus kosong, tidak ada tanda. Saya tuh penasaran ya, bagaimana kalau kita sponsori dia debat tentang ijazah palsu bersama dengan Opung Perbelak teman-teman. Ya pasti akan sangat seru teman-teman ya. Kalau Opung kan itu bataknya benar-benar natural alami teman-teman ya. Dan
Ya, terdengar enak sekali kalau beliau ngomong. Tapi satu ini seperti lagi apa biji mangga di mulutnya kemudian ngomong. Oh gitu gue. Oh kita lihat dulu. Tangan penguji, pembimbing, dekan. Oh, inilah misterinya. Inilah yang membuat UGM bungkam, saudara. UGM terpaksa bungkam. Teruskanlah Bu Opa, kalian bungkam. Sembari tergerus terus kepercayaan publik pada kalian sampai titik terendah nanti. Hati-hati Bu Opa Emilia, Rektor. UGM bukan milik kalian. Meskipun kalian sedang menjabat sekarang, UGM tetap ada. Harus tetap ada. Siapa namanya ini? Bapak ini siapa namanya? Rismon. Krisis moneter. Tambah satu lagi ya. Komplotan Egy Sujana CS. Agendanya cuma satu teman-teman. Agendanya cuma satu. Yaitu ijazah palsu Pak Jokowi. Hei, Bang, gak ada bahas bahan-bahan lain apa ya? Ijazah itu kehidupan kalian seperti berkutat di situ terus ya. Dari ijazah palsu mereka naik ke dinasti politik, jalan lagi ke mahkamah, ke MK teman-teman, naik lagi terus ke apa teman-teman? Ke OCCRP, korupsi, terus habis itu mentok balik lagi ke ijazah palsu. Aku kalau ngomong kayak gitu teman-teman ya, itu selalu ingat lawakan si Opung ya. Putar balik, tikar kanan, faya kondios, cari lain. Aduh, teman-teman ya, selalu berkutat di situ ya. Nanti habis ijazah palsu, kalau udah meredup lagi beritanya teman-teman, mereka akan kembali kemana? Dinasti politik. Mereka akan putar lagi itu. Ya, jadi masyarakat perlu untuk Pak Jokowi, ayolah. Bapak sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, rakyat biasa, yang Bapak punya hak untuk melaporkan mereka yang mencemarkan nama baik Bapak. Itulah yang saya berharap kuasa-kuasa hukum dari Pak Jokowi itu mengambil tindakan ya. Karena itu tidak bisa dibiarkan, harus bisa dipenjarakan orang-orang seperti itu. Tapi kita melihat bahwa terbukti kan, kayak Bambang Tri kemarin yang singgung soal ijazah ini kan akhirnya masuk penjara juga. Cuman kalau orang Manado bilang, orang ini tambah-tambah urusan ya. Tambah-tambah urusan. Saya itu paling malas dengan orang yang suka bikin kita tambah-tambah urusan, sedangkan kita itu banyak urusan ya. Pak Jokowi bilang, aduh mau urus mereka ini kayak urus apa ya, lalat-lalat yang berterbangan di sampah kayaknya. Ya, Pak Jokowi lebih pilih untuk bagaimana saya melayani rakyat yang berkunjung ke rumah saya. Itu kan teman-teman hebat. Ya kayak gitulah. Coba kita lihat dulu. Ini saya tuh jadi tertarik dengan cara ngomongnya. Berkarakter ya teman-teman. Coba kita lihat teman-teman. Walaupun kalian sudah pensiun atau dipecat, ya, jangan menganggap UGM itu milik kalian yang sekarang sementara menjabat. Nah ini Sigit, kita kupas dulu satu. Sigit Hardwinarto lulus kehutanan 1985 kosong. Ya, saya yakin ini kalau Sigit Hardwinarto ini lulus tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM, maka lembar pengesahannya itu sengaja dicopot ya, supaya sama dengan lembar pengesahan Joko Widodo ya. Terus ya dicopot terus dikosongkan karena orang dosen-dosen di sini nggak mau tanda tangan mungkin ya. Nah inilah kita meminta kepada Sigit Hardwinarto itu untuk jujur. Siapakah dia? Coba. Nah dia adalah seorang dosen di Fakultas Kehutanan ya, masuk PNS tahun 1986 setelah lulus 1985. Profesor Dr. Insinyur Sigit ya Hardwinarto MAGR, Master of Agriculture, Fakultas Kehutanan UGM. Inilah dia. Ya.
eh terbenamnya Roy Suryo, terbitlah Rismon. Ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman, mereka akan selalu berputar sini. Karena mereka itu seperti mempunyai agenda tersendiri, jangan sampai ada waktu yang kosong untuk kita menyerang Joko Widodo. Karena mungkin satu saat nanti pengaruhnya bisa membawa anak-anaknya itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Give applause dulu. Ya, mereka ini takut sama pengaruh Pak Jokowi sebenarnya. Ya, makanya sekalipun Pak Jokowi sudah tidak mempunyai jabatan apa-apa lagi di negeri ini, sudah pernah tugas, kenapa sih orang-orang ini masih menyerang beliau? Karena mereka tahu Pak Jokowi ini pengaruhnya semakin hari semakin besar saja di negeri ini, teman-teman. Ya, karena bisa saja arahan dukungan Pak Jokowi kepada capres kedepannya itu akan sangat berpengaruh, teman-teman. Ya, makanya mereka berusaha untuk menjatuhkan nama baik Pak Jokowi dengan segala macam tetek bengek apapun kebohongan yang mereka mau ciptakan. Makanya di sini kita harus terus bersuara agar supaya masyarakat jangan tergiring opini mereka. Sebenarnya agenda mereka itu yaitu agar supaya pengaruh Pak Jokowi itu tidak bisa berdampak lagi ketika pertarungan capres di 2029. Mungkin mereka akan memajukan Anies Baswedan atau apa ya teman-teman ya. Dan kemudian Pak Jokowi akan bersama dengan Pak Prabowo. Mereka takut, pasti kami akan kalah. Ya, sekali lagi kami mau katakan bahwa kalian itu seperti melakukan usaha menjaring angin. Kasihan kan? Angin gak bisa kalian tangkap. Atau kalian mau melimas lautan? Asik. Oke teman-teman, jadi itulah keseruan yang kita lihat. Sebenarnya itu dinamika saja teman-teman. Kita sudah terbiasa kok melihat orang-orang seperti ini. Pasti terbenamnya Rismon, pasti akan ada Rismon-Rismon yang lainnya. Yang penting bukan krisis moneter teman-teman ya. Oke ya. Jadi kenapa penting kita untuk bersuara, untuk ya kami ini gak dibayar apa-apa. Terserah kalian mau bilang Ternak Mulyono. Terserah kalian mau bilang kami ini buzzer ya. Kami gak dibayar apa-apa. Cuma kami mau membela orang yang kalian hina, kalian hujat. Tapi dia diam saja dan maka dia mengampuni kalian ya. Oke teman-teman. Jadi ya seperti itu. Kenapa sih kami para content creator yang tergabung seperti Opung Parabelak itu mati-matian membela Pak Jokowi? Ya karena kami lihat siapa yang perlu kami bela siapa ya. Masa kami mau membela kalian yang suka memfitnah, yang suka mencaci maki ya? Tentu saja kami membela orang seperti Jokowi yang dia itu tenang ya. Itu ketika dihina fitnah, mana ada dia balas caci maki kepada kalian? Mana ada dia balas marah-marah? Mana ada dia memfitnah kalian? Enggak, kan dia hanya diam. Paling kalau tanggapan Pak Jokowi dia cuma bilang seperti ini. Ya kalian yang mendalilkan, kalian yang membuktikan. Masa suruh saya membuktikan? Itu respon yang seperti sudah kebal dengan apa yang mereka lakukan hari-hari ini teman-teman. Jadi soal ijazah palsu yang mereka mau angkat lagi, itu sudah lagu lama orang bilang ya. Itu old song. Jadi mana kami itu sudah terbiasa dengan tingkah dan kelakuan kalian. Mau menyerang personal Pak Jokowi. Karena ngaku aja kalian takut ya. Takut ya karena pengaruh Pak Jokowi semakin besar. Banyaknya setiap hari rakyat yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi dari Sabang sampai Merauke datang ke rumah Pak Jokowi. Sowan, penjalin silaturahmi dengan beliau. Kemudian kalian ciptakan tuh. Wah kami bocor bahwa Pak Jokowi menyewa orang untuk datang ke rumahnya. Gak mempan itu ya. Gimana? Setiap hari ada orang datang, lantas mereka fitnah lagi kepada Pak Jokowi. Itu hidup mereka itu gak akan tentram, gak akan berjalan dengan baik kalau gak fitnah. Ya taunya fitnah teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Kita akan terus suarakan melawan setiap mereka yang hari ini benar-benar menggiring opini masyarakat agar supaya masyarakat yang dulunya suka dan cinta kepada Pak Jokowi mulai bimbang. Tapi tenang saja, kalian jangan bimbang. Ya semuanya bisa terlihat yang mana yang baik, yang mana yang jahat.
terserah kalian mau pilih masyarakat Indonesia yang mungkin nonton channel ini. Terserah kalian mau pilih, mau berpihak kepada orang yang suka caci maki, orang yang suka memfitnah, orang yang suka mendoakan atau mengutuk orang lain, ya, atau kalian mau berada di pihak orang yang sekalipun dihina, dicaci maki, dihujat, tapi dia tetap diam. Sebenarnya dia mempunyai hak untuk membicarakan mereka, tapi dia tidak pakai hak itu untuk membuang-buang energinya untuk meladeni hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya, tapi dia lebih penting untuk biarkan saja, forgive them, dan ayo kita ketemu dengan rakyat yang kunjung ke rumah saya. Nanti Pak Jokowi kami akan ke sana, Bapak itu. Ini adalah momen penting dalam kehidupan saya untuk bertemu dengan Pak Jokowi. Saya selalu katakan, ya, ketemu dengan Pak Jokowi adalah kado ulang tahun terindah yang pernah ada dalam sepanjang kehidupan saya. Saya ketika Tuhan berkenan, jika Tuhan berkenan tanggal 20 April nanti saya berusia 36 tahun, teman-teman. Saya usia 36 tahun. Sepanjang 36 tahun saya hidup, belum ada kado ulang tahun seperti yang akan saya terima dari Tuhan. Seperti ini. Saya bisa ke Solo, saya bisa ajak ibu dan istri untuk ketemu dengan Bapak Jokowi. Ya, ini adalah the best ever in my life. Ya, jadi saya juga sangat berterima kasih buat kalian semua yang sudah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menggapai mimpi saya, untuk merasakan hal yang mungkin tidak pernah saya rasakan dalam hidup ini. Ya, ketemu dengan Bapak Jokowi, dan itu saya sangat bersyukur, and I will never forget it, teman-teman. Thank you so much. Saya sangat bersyukur mempunyai kalian di channel ini. Jadi seperti itu, teman-teman, ya. Saya akan ketemu dengan Pak Jokowi. Kalaupun nanti kita akan buat podcast sederhana, teman-teman. Kita akan buat podcast singkat karena kita juga tidak mau mengambil waktu Pak Jokowi karena banyak sekali yang berkunjung ke sana. Kalau nanti saya diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk bertanya kepada Bapak, sebelumnya saya akan sampaikan dulu salam-salam dari, seperti, Pak, saya mau sampaikan itu banyak sekali subscriber saya yang WA saya untuk titip salam kepada Bapak. Banyak sekali yang mencintai Bapak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau minta saran, minta wejangan sama Bapak. Bagaimana seorang anak muda itu bisa, bagaimana seorang ayah, karena saya juga seorang papa, teman-teman, ya. Bagaimana seorang ayah itu bisa mentransfer nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya seperti memiliki nilai yang sama dengan bahkan lebih. Coba ini Pak Jokowi ini, teman-teman, ya, itu sukses dan berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang luar biasa peduli kepada rakyat, dan sukses Gibran menjadi ketua partai politik, ya. Gibran lagi, Kaesang jadi ketua partai politik, Gibran jadi wakil presiden Indonesia. Itu luar biasa sekali, teman-teman, ya. Ya, kenapa masyarakat pilih Gibran untuk jadi wapres? Karena masyarakat melihat Gibran, melihat nilai-nilai Jokowi ada di dalamnya. Saya mau kata Pak minta saran bagaimana untuk bisa menjadi papa yang sukses untuk mendidik anak-anak. Ya, mungkin juga itu akan bermanfaat buat kalian semua. Jadi doakan agar supaya tanggal 19 kami bisa ke sana, bisa lancar semuanya, teman-teman. Bisa berjalan dengan lancar segala sesuatu yang kami kerjakan, dan sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi, dan masih ada 2 minggu lagi sebelum tanggal 19 dari sekarang untuk kami berangkat. Buat teman-teman yang masih ingin berpartisipasi, ini nomor rekening saya, ini nomor WhatsApp. Thank you so much for watching this video. Saya pamit dulu. See you and God bless you guys. Bye.